Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fotografi. Saya Arbain Rambe, pemimpin redaksi majalah Mata. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ketiga kepada majalah yang saya pimpin ini. Saya merasa bahagia, bangga, dan sangat senang karena majalah ini sudah menjalani 3 tahun dengan lancar dan tidak kurang suatu apa. Majalah Mata berdiri karena keresahan saya dan teman-teman akan minimnya publikasi tentang fotografi, info-info terbaru tentang fotografi dan sebagainya. Saya pensiun dari Kompas pada akhir tahun 2019 dan pada tahun 2020 ada ajakan untuk membuat majalah ini, sehingga bagi saya ini adalah suatu jawaban atas keresahan saya pribadi akan minimnya informasi tentang fotografi. Perkenalkan, nama saya Andi Kusnadi. Saya selaku pimpinan umum di Majalah Mata dan juga selaku Ketua Umum di Yayasan Fotografi Indonesia. Latar belakang yang mendasari kita menerbitkan majalah fotografi adalah karena tidak adanya literasi fotografi yang terbit pada saat itu, dan setelah pada saat pandemi itu beberapa media besar menurunkan penerbitannya, dan pada saat pandemi pula kita berkumpul dalam sebuah ruang online yang sangat masif sekali, dan dari situ kita terpikir untuk membuat sebuah majalah fotografi di mana majalah ini dibangun dari teman-teman penghobi fotografi yang punya hobi fotografi dan suka menulis, dan itu mendasari kita untuk mengisi kekosongan ini, kekosongan majalah fotografi atau literasi fotografi di Indonesia, dan kita akhirnya membuat sebuah majalah fotografi hingga saat ini. Saya Marisa Tunjung Sari, salah satu redaktur dari Majalah Mata, dari majalah fotografi, karena menurut aku tuh fotografi itu salah satu bagian yang terpenting dalam mendokumentasikan segala sesuatu yang ada di dunia ini, mulai dari peristiwa sejarah, ilmuwan, penemuan, apapun itulah ya, itu sangat penting. Kalau kita mengandalkan dunia digital, di mana semuanya itu tayang menurut versinya masing-masing, maka kita akan kehilangan sebuah sumber yang bisa kita pegang buat kita untuk berpikir seharusnya kita seperti apa. Contoh misalkan sudut pandang ketika kita mengalami pandemi, itu adalah momen-momen terpenting untuk manusia ya. Pandemi itu dimana kalau semua orang mengunggahnya secara random ya, tentu dengan kepentingannya masing-masing atau dengan ketertarikannya masing-masing, tentu banyak sekali hal-hal yang kita akan lewatkan. Oke, dulu itu saat media literasi fotografi rontok, jadi ya hampir semua media lah rontok pada saat itu, termasuk media literasi fotografi. Tapi kita melihat bahwa literasi media fotografi itu sangat perlu untuk perkembangan fotografi Indonesia. Halo, saya Farid Fationo, redaktur pelaksana Majalah Mata. Saya kira sudah jelas sebagai media fotografi, kami menyuguhkan foto-foto terbaik dan informasi serta pengetahuan mutakhir terkait fotografi serta segala perkembangan yang menyertainya. Ini pastilah hal yang sangat penting untuk kemajuan fotografi, khususnya di Indonesia. Majalah Mata bermula dari keresahan akan kurangnya media publikasi tentang fotografi di Indonesia. Pada waktu itu rekan kami, Andi Kusnadi, menjadi Ketua Masyarakat Fotografi Indonesia, dan dia memutuskan untuk membuat suatu wadah tentang informasi fotografi. Dan Gayung bersambut saya juga dengan senang hati karena saya baru saja pensiun dari harian Kompas. Sebelumnya saya mengasuh suatu rubrik fotografi, dan mau nggak mau rubrik itu harus berakhir karena saya pensiun, dan ada tawaran untuk menerbitkan Majalah Mata tersebut.
kita teman-teman yang sering berkumpul dalam sebuah kegiatan online waktu itu membuat sebuah kegiatan dan berkumpul dan akhirnya tercetus untuk membuat sebuah majalah fotografi yang dimana kita berangkat dari passion kita tentang kecintaan kita pada fotografi dan kesenangan kita dalam menulis ceritanya juga. Akhirnya kita berkumpul dan membuat sebuah majalah digital waktu itu. Waktu itu Bang Arben masih berpikir, karena waktu itu Bang Arben Rambe masih berpikir kita belum mempunyai tim yang untuk membuat desainnya, untuk membuat layoutnya, untuk mengumpulkan materinya, untuk mengumpulkan fotonya. Tapi pada saat itu juga saya yakinkan kepada Bang Arben bahwasanya kita timnya sudah siap dan kita mengejar waktu itu bulan Januari 2021 untuk terbit. Karena pada waktu itu di tahun Desember 2020 itu pandeminya yang gelombang pertama sudah mulai menurun. Harapannya pada waktu itu di bulan Januari pandemi sudah menghilang dan jalan ekonomi atau kegiatan teman-teman berfotografi sudah mulai jalan lagi. Majalah Mata ini sangat urgent dibutuhkan untuk kita supaya kita bisa menampung dari ketertarikan segitu banyak para penangkap visual, penangkap gambar, sehingga kita bisa melihat sebenarnya apa yang telah terjadi di dunia ini kita bisa lihat dalam sebuah media yang kita sepakati bersama. Itulah yang kenapa aku pikir di tengah dunia di mana media itu dianggap mati, justru kita bersemangat sekali untuk membuat ini tetap hadir karena menurut aku semakin kita kesini kita perlu suatu media yang bisa menampung semua catatan-catatan visual kita. Pada saat itu tidak ada media literasi fotografi, kemudian fotografer Indonesia berdiri, kita perlu untuk membuat sebuah literasi, media literasi untuk kawan-kawan fotografer di Indonesia. Bagi saya penerbitan majalah Mata ini unik. Ya, saya bilang ini unik. Bayangkan di tengah banyaknya media massa yang rontok belakangan ini, majalah ini malah terbit. Apakah penerbitan ini terlampau optimistis atau malah nekat? Saya kira bukan nekat lah ya. Optimistis ya pasti, tapi tidak sekadar optimistis, tapi optimisme yang didukung oleh fungsi dan peran yang dimiliki majalah ini. Nah, majalah Mata selama sudah 3 tahun ini kan, itu selalu menyuguhkan bahasan-bahasan ya didominasi ya oleh pembahasan tentang keindahan alam dan budaya Indonesia. Nah, disinilah majalah Mata itu bisa dikatakan punya peran untuk mendukung perkembangan pariwisata tanah air tercinta ini. Majalah Mata diputuskan berdiri pada tanggal 22 Desember tahun 2020
dan terbit pertama pada tanggal 26 Januari 2021. Jadi bisa dikatakan bahwa majalah Mata hanya membutuhkan waktu sekitar 33 hari dari dirancang sampai terbit untuk pertama. Penerbitan majalah Mata itu menurut saya berlangsung cukup singkat sekali, karena saya masih ingat sekali pada tanggal 22 Desember tahun 2020 itu kami berkumpul di Jakarta, saya dan Bang Arbain dan beberapa teman yang lain. Terus waktu itu saya coba melontarkan atau menantangi Bang Arbain untuk, berani nggak Bang kalau kita membuat majalah fotografi Indonesia. Dan waktu itu jawab langsung dengan Bang Arbain dengan antusias, siap. Terbit perdana 26 Januari 2021. Kapan majalah Mata ini terbit itu tanggal 26 Januari ya. Waktu itu aku masih belum bergabung karena aku masih mendengar sebuah konsep gitu. Tapi gila juga sih, akhirnya majalah ini bisa terbit, itu aku sangat apresiasi banget. Terutama itu membutuhkan sebuah action lebih daripada sekedar wacana. Dan kemudian menjalankannya membutuhkan sebuah komitmen sih menurut aku. Nama Mata untuk majalah ini muncul dari angan-angan saya sejak dulu, bahwa saya kalau menerbitkan suatu tabloid tentang fotografi akan saya beri nama Mata, karena mata adalah akarnya fotografi. Mata mungkin analogi dari kamera, jadi kamera dan mata untuk melihat, kamera melihat image yang ada di depan. Nama majalah Mata diusulkan oleh Bang Arbain waktu itu spontan ya, dan mungkin karena kalau fotografi itu melihat, makanya Bang Arbain waktu itu memberi nama majalah ini Mata, dengan harapan majalah ini bisa melihat dan menceritakan semua apa yang dilihat oleh teman-teman fotografer dan disajikan menjadi sebuah cerita dalam sebuah majalah yang apik, yaitu majalah Mata. Majalah Mata bisa disebut profesional, bisa juga disebut tidak profesional. Maka kami pengumpulan artikel dan penyuntingannya dan sebagainya memang dilakukan dengan guyup ya. Kami rapat, kami merancang, bekerja masing-masing. Kami seluruh redaksi tidak satu kota, tetapi kami selalu berkumpul online, merancangnya, menuliskannya masing-masing di kota masing-masing, dan akhirnya dikumpulkan lewat jaringan internet dan majalah itu bisa terbit. Jadi selama ini semua materi Mata memang dirancang dengan guyup, dengan persetujuan semua redaksi, dibuat oleh semua redaksi, dan dirangkum dan diterbitkan pada waktu yang ditentukan. Jadi majalah Mata itu ada di bawah naungan Yayasan Fotografi Indonesia, dan di mana yayasan itu punya visi dan misi adalah, pertama adalah membuat jejaring fotografi secara nasional, dan dari situ kita mengumpulkan semua pelaku fotografi di seluruh Indonesia. Dan pada saat kita membuat sebuah majalah Mata, kita menggerakkan semua kontributor kita, para teman-teman, para pelaku fotografi di seluruh Indonesia, untuk bisa membantu berkontribusi dalam penerbitan majalah Mata di setiap edisinya. Karena kami yakin dengan Indonesia yang luas sekali ini tidak mungkin bisa kita garap oleh hanya segelintir orang dalam satu wilayah aja, tapi kita butuh jaringan atau jejaring yang kuat yang bisa mensupport kegiatan kami atau penerbitan majalah Mata. Banyak mendapat artikel dari kawan-kawan di daerah. Jadi sebenarnya majalah Mata adalah wadah bagi kawan-kawan di daerah untuk menampilkan karya tulis dan karya foto dalam bentuk artikel. Apa yang kita upayakan di Mata itu adalah
materi kan, materi untuk mengisi halaman-halaman majalah ini. Selama ini ya berkat dukungan kawan-kawan fotografer, materi itu sama sekali bisa dibilang sama sekali tidak ada kesulitan kita mendapatkannya, karena itu ketersediaannya itu selalu terjaga, baik itu foto ataupun artikel-artikel yang dibutuhkan. Jadi kita saling mendukung di sini antara fotografer atau pihak-pihak lain yang terkait. Itu ada kolaborasi yang mantap lah, seperti itu, hingga penerbitan yang kami upayakan ini juga lancar selama ini. Jadi karena apa juga? Karena kami akhirnya bisa membangun semacam jejaring fotografer di berbagai pelosok Nusantara. Jadi di mana saja tempat-tempat indah itu ada dan budaya-budaya unik itu ada, materi itu juga selalu ada untuk penerbitan majalah Mata. Ya, itu challenge buat majalah Mata sih. Waktu awal-awal kita masih di antara kita-kita aja, kemudian seiring dengan waktu, kemauan redaksi juga ya, kemauan teman-teman di majalah Mata itu adalah keterlibatan semua teman-teman di seluruh Indonesia, terutama teman-teman fotografer dari seluruh Indonesia, di mana teman-teman itu sendiri juga aku rasa mereka punya banyak cerita, banyak foto, banyak artikel, dan segala hal yang sifatnya dokumentasi untuk Indonesia sendiri. Jadi kita banyak sekali sih kerjasama, seperti misalkan dengan komunitas-komunitas ya, kita berkumpul, kita menggelontorkan sebuah topik. Misalkan waktu itu kita kerjasama dengan teman-teman di NTB, tapi spesifiknya kami waktu itu kerjasama dengan teman-teman di Lombok ya. Di situ teman-teman kemudian banyak sekali memberikan cerita-cerita yang sangat-sangat menarik dengan foto-foto yang sangat eksotis ya, yang mungkin jarang tampil di banyak media sebelumnya, karena cerita tentang culture Indonesia itu kan dalam dan beraneka ya, banyak sekali lah pokoknya. Nah, itu dengan adanya kita melibatkan komunitas lokal, cerita itu keluar semua. Biar bagaimanapun buat kami di redaksi, walaupun kami di dalam redaksi sendiri semua adalah orang yang cukup aktif ya, berjalan atau aktif dalam memotret, tapi kami tuh tetap berpikiran bahwa yang bisa menceritakan tentang suatu tempat itu harusnya adalah teman-teman yang berada di tempat itu sendiri. Sesuai dengan tujuan awal pendirian majalah Mata, memang kami akan menjadi sumber informasi akan foto jurnalistik atau foto-fotografi lain dan semua hal tentang fotografi. Tiap kali kami merancang penerbitan suatu edisi, kami melihat isu apa yang terbaru. Dan isu itu yang akan kami perdalam. Misalkan isu artificial intelligence itu makin marak dan kami memutuskan isunya artificial intelligence. Pada waktu itu putra Presiden Republik Indonesia menikah, kami sesuaikan temanya adalah fotografi pernikahan. Dan kami mendapatkan foto dari jalur yang orang lain mungkin tidak bisa mendapatkannya. Dan itu kebanggaan majalah Mata bisa mendapatkan sumber-sumber yang kelas A. Tetapi di luar itu semua, yang paling majalah Mata banggakan adalah kami bisa mendapatkan foto-foto yang majalah manapun belum pernah mendapatkannya di Indonesia, bahkan di dunia, yaitu foto-foto karya Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pada waktu majalah Mata pertama kali terbit, putra sulung Presiden Soekarno langsung menghubungi kami karena dia berhobi fotografi dan menyanyikan banyak hal. Gayung bersambut, kami langsung mewawancarai Pak Guntur Soekarno, dan pada edisi kedua kami memuat wawancara tentang Guntur Soekarno lengkap dengan karya-karya Guntur Soekarno yang selama ini belum pernah dipublikasikan. Berjalan dengan waktu, Mas Guntur bahkan menawarkan foto-foto karya ayahnya
yang belum pernah dipublikasikan, bahkan orang tidak tahu bahwa Soekarno itu suka memotret. Akhirnya kami repro dan terbitlah edisi Presidenku Fotografer, karya-karya Presiden pertama RI Soekarno. Jadi kita dalam memilih sebuah ide atau tema dalam majalah Mata itu, teman-teman redaksi itu selalu meeting bulanan, karena kita di redaksi ini selalu ada kegiatan bulanan, atau bahkan kalau misalnya ada kegiatan yang harus urgent untuk dimeetingkan, kita berkumpul dalam media daring ya. Dan majalah Mata ini untuk ide dan tema dan konsepnya adalah selalu kita meetingkan dan kita buat 3 bulan sebelumnya. Jadi majalah Mata tema sekarang ini pasti sudah kita buat ide dan susunan struktural redaksinya sudah kita buat 3 bulan yang lalu, dan itu berdasarkan meeting redaksi tiap bulan. Dan tapi kita juga bisa membuat kegiatan mendapat ide dan konsep itu, misalnya ada kegiatan yang memang layak banget untuk kita angkat gitu loh. Jadi sangat variatif dan sangat fleksibel, karena kita mengikuti juga perkembangan berita atau informasi yang sedang terupdate di Indonesia. Redaksi melakukan rapat redaksi setiap bulan untuk menentukan redaktorial ya, edisi berikutnya, dan menentukan siapa-siapa yang melakukan atau mengerjakan artikel. Pemilihan ide ini sebenarnya kami sifatnya masih organik ya, sebenarnya masih organik dalam arti potensinya banyak. Di fotografi itu kita bisa membahas macam-macam, tapi kita juga ngelihat tren yang ada di masa-masa yang kita lewati ini, seperti misalkan artificial intelligence, kemudian tentang rekayasa digital dan sebagainya, perkembangan dari kamera dan segala macam, itu termasuk hal-hal yang akan kami ikuti. Namun di antara perkembangan terkini tentunya kita juga akan mengangkat yang terutama nih, sebenarnya salah satu dari cita-citanya dari majalah Mata itu bagaimana kita bisa menangkap kekayaan Indonesia, pariwisata Indonesia melalui foto. Ini kan sebenarnya majalah fotografi ya. Majalah fotografi itu adalah sampulnya bahwa kita semua pekerja yang di dalam situ adalah orang-orang yang passionate terhadap fotografi. Tetapi yang ingin kita tampilkan itu adalah tentang pariwisata juga. Biar bagaimanapun fotografi dan pariwisata kan tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu ya, tentunya dengan kemampuan berfotografi dan kemampuan bercerita, harusnya majalah Mata itu akan menjadi majalah yang terbaik sih. Kembali ke yang saya paparkan tadi, bahwa kami semua anggota redaksi Mata itu punya kerjaan di tempat lain. Kendala utama majalah Mata adalah masalah deadline dan masalah menyatukan tanggal-tanggal kita bisa rapat. A bisa, B tidak bisa, ABC bisa, D tidak bisa, dan sebagainya. Tetapi itu terus kami berusaha perbaiki, kami berusaha melakukan penyesuaian-penyesuaian pada kerja di luar Mata masing-masing, dan sampai sekarang majalah Mata masih bisa terbit secara teratur sampai dengan tahun ketiga ini. Dengan berjalannya waktu, memang beberapa kendala itu muncul dalam pada saat kita mengumpulkan artikel atau foto dalam majalah Mata. Kendala yang paling utama sekali adalah tentang penulisan, dimana karena biasanya fotografer itu cuman bisa seneng motretnya aja, tapi kadang kalau untuk menulis kembali ceritanya itu kadang agak berat. Ya, itu yang salah satu yang membuat kendala bagi kami adalah tentang penulisan artikelnya. Namun alhamdulillah kendala ini bisa kita lalui, kita minimalisir dengan kita mengajak teman-teman kontributor untuk ikut membantu mengisi artikel-artikel di majalah kami, seperti misalnya di rubrik
cerita budaya, di rubrik foto cerita, ataupun di rubrik Jelajah Nusantara. Dan ada lagi satu rubrik yang sangat menarik adalah tentang rubrik perjalanan, yaitu sebuah rubrik yang menceritakan perjalanan teman-teman fotografer di seluruh Indonesia, dan mereka mengirim foto dan artikelnya kepada kami dan kita terbitkan dalam rubrik perjalanan. Kendalanya banyak, salah satunya menentukan atau mencari artikel dari berbagai daerah, ya. Kita tidak ingin artikel-artikel dari kota-kota besar saja atau Jawa saja, kita ingin seluruh Indonesia mengirim artikelnya. Kesulitannya kalau dari internal mungkin dari redaktur sendiri seperti saya, karena saya juga masih bekerja di luar belum full time di dalam Mata, tapi bukan berarti tidak memprioritaskan Mata, tapi juga bagian dari Mata itu. Kalau ini dari dalam internal sendiri, karena dari kami semuanya itu adalah pekerja profesional yang benar-benar menuangkan rasa cinta kami terhadap fotografi ke dalam majalah Mata. Kalau dari eksternal itu mungkin dengan kami masih membutuhkan banyak dukungan ya dari teman-teman seluruh Indonesia, dari komunitas gitu, untuk bisa kita membangun bersama gitu, karena Mata itu bukan hanya segelintir orang yang nama-namanya ada di majalah, tapi sebenarnya Mata itu merepresentasikan kita di Indonesia sebagai komunitas fotografi dan segala macam. Tentunya kalau dari saya sebagai redaktur, saya memang agak sedikit punya masalah dengan bahwa fotografer ini mereka senang memotret, tapi mereka cukup sulit dalam menuangkan dalam bentuk tulisan gitu. Jadi ini agak menjadi salah satu dari kendala kita. Kemudian yang berikutnya adalah dari saya sendiri personal ya, saya sangat berharap ketertarikan shareholder untuk bisa mensupport kami agar kami juga tetap bergulir gitu. Karena biar bagaimanapun kan membuat sebuah majalah itu membutuhkan begitu banyak dukungan ya, secara material dan segala material itu bisa berupa macam-macam gitu. Tidak hanya materi, tapi bagaimana kami bisa kemudian mensejahterakan teman-teman yang sudah membantu kami. Itu membutuhkan itu banget, dan sebenarnya dari kami redaksi itu sangat optimis dan percaya bahwa lama-kelamaan produsen atau pendukung kami yang bisa membantu kami mensupport kekuatan ini akan melihat konsistensi dari majalah Mata dan akhirnya akan melihat bahwa oh ya, kami serius. Ini sangat berharap sih di 2024 nih kita bisa membukakan begitu banyak pintu. Ada banyak rubrik di dalam majalah Mata. Bagi saya pribadi, saya sangat menyukai rubrik jurnalistik karena sampai saat ini tidak ada publikasi tentang fotografi jurnalistik yang kontinu dan memadai di Indonesia. Bagi saya pribadi, sekali lagi, rubrik jurnalistik, foto jurnalistik adalah yang bagian paling menantang untuk selalu saya tulis dan saya perbarui informasinya. Tak lupa pula majalah Mata banyak mengangkat hal-hal yang belum banyak terungkap di berbagai media lain, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Di Indonesia misalkan tentang selamatan laut di Kalimantan, bagaimana pemimpin upacara itu waktu menancapkan tiang yang dipegangnya ke laut, air laut di sekitar tiang itu menjadi air tawar. Atau bagaimana gender ke-6 di masyarakat Bugis yang dikenal sebagai bisu. Gender ke-6 ya, jadi gender mereka bukan cuma 2 tetapi ada 6. Gender ke-6 yang dianggap bisa mewakili semesta kepada manusia, itu adalah orang yang disebut bisu. Masih di Indonesia, tak lupa pula majalah Mata pernah mengangkat masyarakat Bajo yang konon menginspirasi film Avatar 2. Beberapa foto yang dimuat di majalah Mata kebetulan benar-benar mirip dengan poster-poster film Avatar 2. Bagaimana orang Bajo itu menyelam tanpa alat bantu dan sebagainya. Bagaimana rumah-rumah di atas air dan sebagainya. Sedangkan di mancanegara, majalah Mata pernah mengangkat bagaimana Presiden Soekarno menemukan dalam tanda petik makam Imam Al-Bukhari di Uzbekistan. Dulu USSR, Federasi Rusia, sekarang negara Uzbekistan.
Dan tak lupa pula Mata pernah menulis tentang makam Jalaluddin Rumi di Turki. Banyak artikel yang menarik dan berkesan di majalah Mata, karena setelah kita mengumpulkan cerita-cerita dari teman-teman, ternyata banyak sekali cerita-cerita yang menarik dari negeri ini, dari tanah air, yang dimana terkadang jarang sekali didengar atau bahkan diceritakan kembali kepada khalayak ramai ya, karena cerita-cerita itu mungkin beredar di mana teman-teman di daerah, tapi belum terpublikasikan. Di majalah Mata kami menggali itu dan menceritakan kembali dengan foto-foto yang bagus dan dengan narasi yang menarik ya. Jadi ada sebuah artikel yang berjudul tentang berkisah tentang selamatan laut atau selamatan laut, di mana itu dilakukan oleh suku Bajo atau kaum Sama di Kalimantan Selatan ya. Jadi di situ mereka tiap tahun membuat sebuah syukuran atau perayaan bersyukur kepada Sang Maha Pencipta, di mana mereka membawa sesaji ke laut dan itu dilarung atau dilempar ke tengah laut. Dan yang menarik adalah sesaji itu sudah didoain oleh para sesepuh atau tetua di sana yang disebut sandro. Dan pada saat di tengah laut itu tetua itu dengan tongkatnya yang panjang itu, dan dia membacakan doa-doa atau ritual-ritual tertentu, dan itu ditancapkan di tengah laut, dan seketika air di sekitarnya itu menjadi tawar. Itu sebuah cerita yang luar biasa sekali, dan itu merupakan kehebatan budaya dari Indonesia, karena itu sangat luar biasa sekali, di mana tongkat yang ditancapkan itu sekitar airnya menjadi tawar di tengah laut, dan itu sangat menarik sekali untuk dibaca di majalah Mata. Dan satu lagi adalah cerita yang paling menarik adalah bagaimana film Avatar 2 itu terinspirasi oleh suku Bajo ya, suku Bajo, di mana sutradaranya James Cameron itu terinspirasi dari kehidupan suku Bajo yang ada di Indonesia, dan cerita-ceritanya itu sudah pernah diceritakan di Indonesia, bukan di Indonesia, sudah diceritakan di majalah Mata, dan sangat menginspirasi, sehingga cerita potongan-potongan ceritanya runut sesuai dengan kejadian sebenarnya atau kehidupan masyarakat Bajo sebenarnya, di mana mereka sejak bayi sudah diperkenalkan dengan air laut, terus mereka hidup di atas koloni, dan mereka berburu ikan di tengah laut ya, dan itu menjadi inspirasi untuk film besar Avatar 2. Pertanyaan sulit. Artikel yang paling berkesan setiap edisi punya artikel yang menarik. Kalau yang paling berkesan, semua berkesan sih kalau buat saya. Sebagai penyuka sejarah, kalau ditanya artikel apa yang paling berkesan, karena aku sendiri juga penggemar buku ya, penggemar buku gitu, kemudian aku juga penggemar sejarah, tentunya adalah yang berhubungan dengan artikel-artikel berhubungan dengan sejarah pengarsipan. Bahwa foto masa lalu itu adalah masa lalu, itu tidak benar. Itu hanya terjebak dalam kurun waktu tertentu. Namun foto-foto itulah yang bahkan bercerita tentang banyak hal dan interpretasi yang akan bisa kita olah di hari ini. Bahwa foto-foto itu kita butuhkan untuk menunjukkan identitas kita. Makanya kalau Mata lagi membahas tentang sejarah seperti tentang presidenku fotografer, ya, di mana Bung Karno juga dulu ada seorang fotografer. Ini membicarakan banyak hal tentang sejarah fotografi yang sebenarnya masih sedikit sekali dibicarakan dan dilirik oleh teman-teman di dunia fotografi ya, bahwa siapa sih gitu loh di era-era yang di masa sulit, di mana dulu itu mencari film dan kamera aja sesulit itu gitu, tapi sudah ada dokumentasinya karena sangat penting kalau itu. Kemudian artikel buku ya,
sebagai redaktur yang memegang halaman tentang buku, tentang referensi buku gitu, senang sekali melihat karya-karya teman-teman yang masih percaya bahwa bentuk fisik ya itu adalah sesuatu hal yang kaya, penting, dan perlu. Oleh sebab itu sebuah privilege sih kalau tiba-tiba diminta untuk meresensi sebuah buku foto, entah itu buku foto atau buku tentang literasi. Karena ada beberapa, tidak terlalu banyak loh buku tentang literasi di Indonesia itu, makanya kalau baca tuh seperti kayak refresh. Sebagai redaksi membaca itu seperti merasa mendapat pengetahuan baru. Itu sih 2 artikel itu. Khusus materi foto, majalah Mata mempunyai rentang fotografi yang sangat luas. Kalau Anda ingat, salah satu cover majalah Mata adalah Presiden Soekarno sedang memotret. Sementara di edisi lain ada foto rekayasa yang kejadiannya betul-betul ada, yaitu Presiden Soekarno bertemu dengan Haile Selassie dari Ethiopia di Yugoslavia, pembentukan negara-negara non-blok. Walaupun itu foto rekayasa, bahkan putra Presiden Soekarno pun suka pada foto tersebut karena memang kejadiannya ada. Foto-foto alam dari Bromo, Danau Toba sampai dengan di Papua, majalah Mata selalu menyajikan edisi foto yang terbaik. Bahkan nanti di edisi Jawa Tengah Anda akan melihat ada foto yang hanya setahun sekali terjadinya, yaitu matahari terbit di antara 2 gunung di puncak Candi Borobudur. Jadi beberapa foto-foto dan artikel yang dikirim ke kami dan beberapa tema dan ide sebuah majalah Mata itu ada yang menarik di situ. Yang paling menarik tentang foto itu adalah pada saat ada peristiwa Kanjuruhan di Malang, di mana waktu itu ada kejadian supporter sepak bola Indonesia, dan kebetulan juga pada saat itu kita menerbitkan majalah Mata dengan edisi street fotografi. Dan pada saat kita untuk memilih sebuah foto untuk covernya, kita sangat kebingungan karena definisi untuk street fotografi itu beraneka macam dan macam-macam yang berpendapat. Jadi pada saat kita kesulitan mencari untuk cover dari street fotografi itu, kita menemukan sebuah foto yang sangat mewakili tentang fotografi street dan juga mewakili tentang kejadian pada saat itu. Itu sebuah objek yang dimana ada seorang tukang becak yang sedang membaca berita tentang tragedi Kanjuruhan, dan dimana itu sangat kontras sekali dengan latar belakang yang ada di sampingnya adalah tentang keceriaan, tentang semangat Arema Satu Jiwa, dimana itu digambarkan dengan warna-warni, dan satu sisinya lagi adalah tergambarkan dengan warna kelam ya, warna gelap. Jadi itu sangat kontras sekali dan itu sangat mewakili tema majalah edisi street fotografi, karena itu sekaligus menjadi sebuah penanda bahwasanya pada saat majalah Mata terbit itu ada sebuah kejadian yang sangat mengharukan di Indonesia, yaitu tragedi Kanjuruhan. Foto yang sangat fenomenal itu dibuat oleh Mas Mamek Centang Biru ya, kalau di Instagram cari aja Mamek Centang Biru. Foto itu kami angkat menjadi sebuah Waduh, kalau ini sih sebenarnya bukan mewakili majalah Mata ya, tapi yang saya suka. Kalau yang mewakili majalah Mata mungkin terlalu spesifik dan bingung jadi menentukannya. Kalau yang menarik buat saya itu pada yang di edisi street fotografi. Foto apa yang paling menarik? Wah, sulit ya, karena setiap misalkan aku bilang satu foto menarik karena dia fine art gitu ya, dekat dengan hati aku ya, aku penyuka fine art. Tapi aku juga melihat bahwa
foto-foto karya dari teman-teman yang komunitas yang mendokumentasikan culture itu juga menarik gitu, karena aku bukan melihat dari estetiknya, tapi aku melihat dari bagaimana sedetail itu mereka menangkap cerita gitu. Karena cerita-cerita itu pantasnya didokumentasikan, mengingat zaman yang kita belum tahu bagaimana nanti apakah kegiatan itu akan berlangsung ya, culture itu akan berlangsung, jadi itu sangat penting sekali. Kemudian dokumentasi tentang karya-karya teman-teman tentang foto model, kemudian karya-karya teman-teman tentang underwater. Wah, itu underwater, aku sebagai penyelam itu melihat foto-foto underwater yang sangat kaya dari fotografer Indonesia itu benar-benar ini sih, maksudnya menggembirakan lah gitu, positif banget gitu kan. Karena kan sebenarnya itulah poinnya majalah Mata ada gitu, karena kita tidak lagi dibanjiri oleh informasi tentang fotografer underwater luar negeri, tapi kita melihat bahwa ada banyak banget fotografer Indonesia yang inspiring. Jadi kalau ditanya mana yang menarik, pertanyaan sulit. Secara umum majalah Mata sudah berjalan di relnya dengan lancar dan membahagiakan banyak komunitas. Satu yang kami inginkan adalah tambahan dukungan dari teman-teman, dari pemerintah, dan juga dari dunia usaha agar majalah Mata makin lancar dan makin menemukan jalurnya untuk memberikan informasi fotografi yang terbaru. Tentunya banyak ya yang belum dicapai dalam majalah Mata ini. Sebetulnya kami pengen kita bisa membuat majalah Mata di edisi semua provinsi di Indonesia. Syukur bisa kabupaten kotanya juga di Indonesia, dan itu butuh sekali perjuangan kita bersama untuk mewujudkan itu. Karena saya yakin banyak cerita menarik, banyak kisah-kisah menarik, banyak foto-foto bagus dan cantik yang ada di Indonesia yang kalau kita ceritakan itu tidak ada habisnya. Dan kami di majalah Mata ingin sekali bagaimana majalah Mata ini bisa menceritakan semua kegiatan di provinsi, di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menjadi sebuah majalah yang mungkin bisa nantinya membantu perkembangan sektor lain seperti pariwisata, terus UMKM dan ekonomi kreatifnya. Apa ya belum capai ya? Buat saya sih literasi fotografi selalu berkembang. Jadi kalau apa yang belum dicapai ya banyak. Kita akan terus mengejar apa yang belum kita capai, dan itu tidak akan pernah berhenti. Yang belum tercapai ya. Sebenarnya majalah Mata ini aku nggak bilang belum tercapai ya, karena segala sesuatu yang ada di majalah Mata ini dicita-citakan berumur sangat panjang. Jadi bukannya belum tercapai, tapi kita sedang selalu menggapai sesuatu hal yang baru terus, atau menggali sebuah sejarah yang terus-terusan ada gitu. Tapi tentunya kalau bicara soal itu adalah bagaimana majalah Mata bisa menjadi suar sebagai penyuara mungkin satu-satunya yang sekarang ada di Indonesia, sehingga bisa dilihat potensinya dan diapresiasi oleh segala lini lah ya gitu. Segala lini dia bisa ngelihat majalah Mata ini keseriusannya seperti apa, sehingga kita bisa mendapat dukungan yang lebih kuat lagi gitu. Karena berharap ini tidak hanya tahun ketiga, tapi kayak tahun keempat, kelima, keenam gitu, seterusnya gitu ya. Dimana di saat itu mungkin skeptis terhadap sebuah media itu sudah semakin tinggi gitu, justru kita tampil sebagai survival gitu loh. Karena kita ini bukan ada karena yang lain tidak ada, tapi kita ini ada karena kita harus ada. Akhir kata, harapan saya sebagai pemimpin redaksi adalah agar majalah Mata masih bisa berjalan sampai beberapa puluh tahun ke depan dengan informasi yang selalu tetap terbaru. Sekali lagi, selamat ulang tahun majalah Mata. Sukses. Kami di majalah Mata berharap majalah ini akan terus berlanjut dan konsisten terbit. Kami
kami sadar bahwasanya kami ini sedang berproses dari sekumpulan teman-teman yang hobi menulis dan akhirnya membuat sebuah Indonesia. Harapan kami atau visi dari Majalah Mata adalah kita pengen Majalah Mata itu menjadi referensi untuk literasi visual fotografi, dan kami juga berharap semoga Majalah Mata ini menjadi mitra strategis dalam pengembangan ekosistem fotografi di Indonesia, dan sekaligus bisa untuk meningkatkan nilai ekonomi kreatif di Indonesia. Karena tentu saja kami masih butuh banyak dukungan dari teman-teman, karena kami tidak bisa bergerak sendiri. Kita harus bergandengan tangan, kita harus bergerak bersama memajukan fotografi di Indonesia. Majalah Mata bisa terus eksis dan menjadi wadah bagi kawan-kawan fotografer seluruh Indonesia. Harapan kedepannya itu kita belajar bersama sih. Kita belajar bersama dalam arti seperti tadi aku bilang bahwa apa sih kesulitannya Majalah Mata? Banyak fotografer senang memotret, tidak senang menulis. Banyak penulis tidak senang memotret, tapi mereka senang menulis. Mungkin bisa kolaborasi, mungkin juga bisa saling menularkan dan menginspirasi satu sama lain, sehingga kita bisa punya media hasil kerjasama dari semua teman-teman berfotografi atau pengamat budaya atau pencinta pariwisata Indonesia. Kita bisa itu, cita-citanya sih itu ya, kita semakin kaya menggali potensi-potensi yang ada, karena itu kan salah satu dari goals-nya dari Majalah Mata. Kemudian aku bercita-cita Majalah Mata bisa terbit dalam bilingual. Bilingual dalam arti ya bahasa Inggris gitu, supaya kita itu bisa juga menjadi referensi untuk referensi yang bisa dibaca oleh orang-orang luar juga, bahwa ini karya kita. Bukan artinya kita keluar terus udah gitu kita menjadi majalah di luar, tapi tidak, tapi orang luar melihat kita bagaimana kekayaan Indonesia, terutama kekayaan karya seninya teman-teman fotografer di Indonesia. Itu sih salah satu yang pengen aku yang ada di kepala aku. Sukses ya Majalah Mata, semoga kita semua bisa sama-sama ngebangun Majalah Mata. Bagi saya pribadi, yang saya dapat dari Majalah Mata adalah makin luasnya pergaulan saya di dunia fotografi. Saya mendapatkan banyak teman-teman baru, banyak sumber informasi baru, dan juga kemudahan-kemudahan mendapatkan informasi yang terbaru. Itu bagi saya sangat membahagiakan melebihi hal apapun. Yang jadi dapat ya, alhamdulillah kita terkoneksi dengan beberapa teman fotografer dari seluruh Indonesia untuk mengumpulkan sebuah artikel dan fotonya, dan kita juga terkoneksi dengan para stakeholder lainnya, dan kita juga terkoneksi dengan industrinya, brand-brandnya atau toko-toko fotografi, dan yang nggak kalah penting adalah kita juga terkoneksi juga dengan pemerintah ya. Jadi di mana kegiatan dari Majalah Mata ini salah satu adalah merupakan kegiatan di sektor ekonomi kreatif yang kami berharap bisa meningkatkan sektor-sektor lain melalui kegiatan kami, dan itu yang membuat kami akhirnya merasa bangga atau senang, karena kegiatan kami ini menjadi manfaat kepada teman-teman yang lain, kepada sektor lain, dan terutama kepada pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Bagi saya, menulis artikel di Majalah Mata adalah sebuah pengalaman yang luar biasa, sebuah ilmu yang saya dapat dari senior-senior yang ada di Majalah Mata, dan itu sangat-sangat membantu saya dalam pekerjaan saya sebagai fotografer. Dapat apa ya?
Tapi yang pasti aku dapat banyak hal, dan pasti gini, aku punya skill yang juga jadi kecintaan, yaitu skill berfotografi, kemudian ada skill menulis, kemudian ada skill membaca. Yang aku dapatkan dari majalah Mata per hari ini adalah aku bisa terus mengasah kemampuan itu, plus mendapat banyak ilmu pengetahuan baru karena kiriman dari teman-teman seluruh Indonesia. Itu sih. Di luar dari itu, karena aku nggak berpikir ke arah yang lain-lain ya, cuma berpikir itu dulu, karena segala sesuatu kita itu berjuang dari memperkaya konten dengan harapan, dengan konsistenan itu akan dilihat. Jadi bukan perkara material, tapi lebih perkara kita bikin konten sekaya-kayanya, maka dari situ kita akan mendapatkan kekayaan yang sejati. Itu sih yang aku dapatkan, kekayaan sejati dari teman-teman yang sudah berkumpul di majalah Mata. Berapa edisi sekarang? 25 ya, udah mulai 25 edisi. Itu kan kalau dibaca dari 1 sampai 25 itu seperti rangkuman berapa SKS itu. Ya gitu deh. Sekali lagi selamat ulang tahun majalah Mata, sukses. Selamat ulang tahun untuk majalah Mata yang ketiga, dan tentunya majalah Mata semakin memberi inspirasi, semakin memberikan cerita-cerita yang menarik tentang Indonesia, memaparkan semua foto-foto yang indah tentang Indonesia ke jejaring yang lebih luas lagi, nasional maupun ke tingkat global. Dan kami mengucapkan selamat pada majalah Mata yang ketiga, sukses selalu buat para redaksinya, terima kasih juga buat para kontributornya, terima kasih juga pada semua narasumber yang sudah memberikan cerita-cerita menariknya kepada kami, kepada majalah Mata, dan sekali lagi sukses untuk majalah Mata dan semua timnya di majalah Mata, sukses untuk kita semua. Saya Marissa Tunjung Sari, salah satu redaktur dari majalah Mata, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk majalah Mata. Semoga kita selalu abadi, selalu terus berkarya dan menjadi mercusuar untuk penyuara untuk teman-teman seluruh Indonesia. Selamat ulang tahun yang ketiga untuk majalah Mata. Terus eksis untuk memperkaya literasi visual fotografi Indonesia. Selamat ulang tahun yang ketiga untuk majalah Mata. Majalah Mata profesional, konsisten, kolaboratif.